Om Swastiastu. Halo Sematawan Tribun Bali dan Tribuner, saya Wahyuni Sari. Hari ini sedang berada di kawasan Pura Agung Besakih yang berlokasi di Karangasem. Sebelumnya, Pura Agung Besakih ini sudah dilakukan penataan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dan beginilah hasil dari penataan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali di areal kawasan suci Pura Agung Besakih. Penataan tersebut dilakukan di area Manikmas dan area Bencingah. Penataan area Manikmas meliputi gedung parkir 5 lantai, 20 unit kios besar, 36 unit kios kecil, balai pesandekan, pura melanting, bangunan anjung pandang, toilet, dan jalan akses. Sedangkan penataan di area Bencingah meliputi pembangunan 194 unit kios besar, 140 unit kios kecil, balai pesandekan, balai gong, pelataran, area bermain anak, toilet, dan area parkir. Dan beginilah wajah baru dari Pura Agung Besakih Tribuners. Yang mengatur suksema sudah bisa hadir memenuhi undangan yang kami laksanakan pada acara melaspas pagi hari ini, pembelaspasan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih. Sebenarnya belum 100% selesai tuntas, ada masih sedikit yang belum selesai dibangun, sedang berlangsung. Di antaranya adalah jembatan penghubung dari dalam Puri ke Manikmas sedang berlangsung, akan selesai pada bulan Juli 2023 ini. Kemudian yang kedua, Anjung Pandang Viewpoint juga akan dibangun tahun ini dan pertengahan tahun baru bisa selesai. Tapi itu tidak merupakan unsur utama dari fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih, sehingga pembelaspasan dapat dilakukan hari ini. Dan sio larapanan tuk degang sara lain kereta di dalam.
Besaki terletak di lambung Gunung Agung, merupakan tempat pemujaan utama pura kahyangan jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir, yang berarti Dia yang Maha Tinggi, Maha Mulia, sekaligus Maha Agung. Pura Agung Besaki disebut sebagai Huluning Bali Raja, hulu kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikam Buana, pusat dunia. Karena itu, Besaki pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan Hile-Hile Hulundang ing Basuki, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup atau Basuki di hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan atau hila-hila untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Pura Agung Besaki merupakan kawasan suci besar dengan luas kurang lebih 7 km persegi, sekaligus berundak-undak. Pura Agung Besaki mencakup gugusan 117 unit pura yang terdiri atas 22 pura utama, 4 pura catur lawa, 14 pura pedarman, serta kategori pura lainnya yang diyakini oleh masyarakat sangat terkait dengan keberadaan Pura Agung Besaki dan atau Gunung Agung sebagai gunung tertinggi di Bali. Selain itu, Pura Agung Besaki juga mencakup 31 sumber tirta suci yang juga merupakan pura petirtan atau beji. Karena itulah, Pura Agung Besaki merupakan pura terbesar tidak hanya di Bali, juga di seluruh Nusantara, bahkan di dunia. Upacara di Pura Agung Besaki dilaksanakan berdasarkan siklus waktu, yaitu siklus Pancawara 5 harian, siklus Wuku 7 harian, siklus awal sasi awal bulan, siklus Purnama Tilem bulanan atau 30 harian, siklus Piodalan atau Pujawali 6 bulanan atau 210 harian, siklus Musaku tahunan, siklus Panca Balikrama 10 tahun sekali atau pergantian Dasawarsa, siklus Eka Dasa Rudra 100 tahun atau pergantian abad, dan siklus Marebu Bumi 1000 tahun atau pergantian milenium. Kondisi parahyangan Pura Agung Besaki mulai terjadi kerusakan. Terdapat pelinggih yang merusak, terdapat pelinggih yang memakai bahan tidak sama seperti atap, kayu, dan bebatuan. Terdapat candi penyengker dengan bahan tidak sama. Terdapat halaman dengan model tidak sama. Terdapat papan nama pura tidak sama. Tidak tersedia drainase. Banyaknya pemendak menuju parahyangan di Pura Agung Besaki. Kondisi pawongan Pura Agung Besaki, yakni kesejahteraan dan jaminan kesehatan Sublinggi, Tapini, Pemangku, dan Sarati tidak diurus dengan baik. Kondisi palemahan atau kawasan suci Pura Agung Besaki yang semrawut. Warung, pedagang di kawasan Pura Agung Besaki tidak tertata dengan baik. Fasilitas parkir kendaraan tidak memadai dan semrawut. Sampah tidak terkelola dengan baik. Taman di kawasan Pura Agung Besaki tidak ditata dan dirawat dengan baik. Keberadaan toilet di sekitar Pura Agung Besaki bertebaran di mana-mana terlihat jorok.
akses menuju Pura Agung Besaki macet. Arah kebijakan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besaki meliputi Parahyangan, Atmakerti, Pawongan, Kerti, dan Palemahan, Jagat Kerti. Program yang berkaitan dengan palemahan kawasan suci Pura Agung Besaki terdiri dari menata seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di areal tempat suci dari Mandala Soring Ambal-Ambal sampai Luhuring Ambal-Ambal seperti warung, toilet, rumah, tempat parkir, dan bangunan sejenisnya. Menyediakan bangunan parkir yang memadai di areal Soring Pura Manikmas. Menyediakan tempat pasandekan dan fasilitas UMKM yang memadai di areal Soring Pura Manikmas dan Bencingah. Menyediakan dan menata margi agung, jaringan jalan dan ruang pejalan kaki di areal Palemahan. Membangun Geraha Wiyata sebagai ruang media untuk menayangkan segala aspek yang berkenaan dengan Pura Agung Besaki. Menyediakan pasraman untuk sulinggi dan pemangku. Membangun sarana pelayanan umum di areal Kedungdung dan Soring Pura Manikmas. Membangun lokasi peninjauan, anjung pandang atau viewpoint di beberapa lokasi bagi masyarakat umum yang ingin memandang keagungan Pura Agung Besaki. Menyediakan sarana transportasi khusus yang ramah lingkungan untuk pelayanan umat dan masyarakat umum dari areal parkir menuju Parahyangan Pura Agung Besaki. Menata areal parkir, taman, pengelolaan sampah, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan drainase. Mengatur sirkulasi kendaraan, keamanan, dan keselamatan umat dan masyarakat umum di areal kawasan suci Pura Agung Besaki. Mengatur sistem keamanan berbasis adat dan terpadu, serta sistem informasi komunikasi. Anggaran yang diperlukan untuk program pelindungan kawasan suci Besaki diperkirakan sekitar 900 miliar rupiah yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai 2022. Tahap pertama, pengadaan lahan dengan anggaran sebesar 170 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun 2020. Dan tahap kedua, pembangunan fisik mulai tahun 2021 sampai selesai tahun 2022 dengan anggaran sebesar 730 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian PUPR sebesar 500 miliar rupiah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali sebesar 230 miliar rupiah. Astungkara, niat mulia yang tulus lurus dari Gubernur Bali Wayan Koster mendapat dukungan dan partisipasi dari pemerintah serta berbagai komponen masyarakat, sehingga program pelindungan kawasan suci Besaki berjalan dengan lancar dan tuntas sebagai warisan monumental menjadi tonggak sejarah Bali era baru. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, pembangunan ini dimulai pada tahun 2021. Letakan batu pertama dilaksanakan oleh Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus, tapi dilakukan secara virtual karena pada saat itu masih dalam masa pandemi. Total anggaran untuk membangun fasilitas ini seluruhnya sampai selesai yang tahun 2023 ini adalah 911 miliar. Yang bersumber dari APBN itu 427 miliar, sepenuhnya dari anggaran Kementerian PUPR, dan dari APBD semesta berencana sebesar
483 miliar. Jadi lebih banyak APBD daripada APBN. 483 miliar ini sebagian diantaranya adalah untuk membebaskan lahan termasuk kios lebih dari 170 miliar. Astungkara berkat restu Ibtara Lingsir, restu alam Sebali, pembebasan lahan dan warung-warung milik masyarakat di sini bisa dijalankan dengan baik tanpa konflik. Jadi terpaksa Tijang harus turun tangan langsung untuk bicara dari hati ke hati kepada warga yang terutama menempati di area Bencinga. Astungkara sudah selesai semua, jadi lahan ini sudah dibebaskan dan dibangun kembali fasilitas yang lengkap. Restorasi dan pengembangan tempat suci. Ini meliputi restorasi dan pengembangan bangunan Pura Titi Gonggang, Pura Manik Mas, Pura Melanting Manik Mas, Pelinggih Tulak Tanggul, dan Padma Buana di Bencinga. Yang menjadi sorotan publik itu diantaranya adalah kaitannya dengan pembangunan Pura Titi Gonggang. Ada yang menyampaikan puranya ini dipindah. Sebenarnya tidak dipindah, posisi titiknya tetap di situ, tapi diperlebar karena tempatnya sumpek, kecil sekali, nyempil. Jadi udah itu posisinya di bawah jalan datarnya sehingga itu terancam banjir. Sekarang tidak saja dinaikkan posisinya, tapi juga diperlebar dan pelinggihnya semuanya diperbaiki. Dan tatanannya nanti akan dilanjutkan dibangun jembatan yang menghubungkan Pura Titi Gonggang dengan jalan menuju dalam Puri, karena ini merupakan secara niskala itu merupakan perjalanan para roh leluhur ke Pura dalam Puri. Menurut cerita itu ada seleksinya, dari Titi Gonggang ke dalam Puri ada seleksinya, siapa yang memenuhi syarat, siapa yang tidak memenuhi syarat. Yang banyak dosa mungkin nggak memenuhi syarat, yang baik-baik mungkin memenuhi syarat. Sampai di dalam Puri pun itu masih diseleksi lagi secara ketat, apakah akan masuk surga atau setengah surga gitu. Jadi jembatannya itu akan dibangun betul-betul mengaktualisasikan simbolik spiritualnya, namanya jembatan Titi Gonggang. Jadi kalau orang itu bagus, saya kira dia akan melewati jembatan itu masuk ke dalam Puri. Kalau tidak, mungkin lewat jembatan saja nggak bisa. Seksi di awal sudah tidak akan bisa. Jadi karena itu saya kira pesannya kita semua berbuat baik supaya nanti ketika kita sudah mengakhiri hidup itu bisa melewati jembatan itu dan masuk ke dalam Puri, dan kalau bisa masih tersedia lokasi tersedia kita masuk surga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada yang mengatakan itu dibilang saya menutup pintu masuk surga, sama sekali enggak. Jadi bagi yang mempunyai pendapat yang belum utuh, belum mengetahui lapangannya, silahkan datang ke lapangan, jangan bicara dari jarak jauh. Yang belum melihat lapangannya sudah berkomentar. Sama sekali tidak ada langkah pembangunan untuk menutup pintu masuk surga. Bahkan diperbaiki jalan jembatannya supaya lebih mudah, supaya lebih aman kalau lewat di sana. Kalau sekarang lagi putus kena banjir, sekarang akan dibangun kembali. Jadi Om Swastiastu, perkenalkan saya Pendeta Adat Besakih Jero Mangku Widiarto. Kegiatan hari ini bertepatan dengan tanggal 6 Maret tahun 2023, Purnama Kesange. Prosesinya adalah puncak melaksanakan Pemelas Pas Agung, Pemeraya Sidak Agung,
ada 9 titik dipusatkan di Besakih. Ide Sulinggih memuja, kami sampaikan dengan prosesi itu dari Nyukar Genah, dari Mbapade, Memben, dan hari ini ada 11 Sulinggih. Keseluruhan itu ada 15 Sulinggih. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penataan pelindungan kawasan Pura Agung Besakih, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali dengan tertatanya pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih. Ini merupakan fasilitas daripada kawasan suci Pura Agung Besakih. Dengan tertatanya itu, baik titik-titik parkir yang ada di Kedungdung, titik parkir yang ada di Manik Mas, nanti sirkulasi daripada rekayasa lalu lintas tentunya akan menjadi satu arah di sana. Itu berkaitan dengan nyangre utawi nyambut Kari Debetare Turun Kabeh di tahun 2023 itu ada edan, ada dudonan. Tanggal 21 Maret tahun 2023 merupakan puncak daripada Taur Tabogento dan Kari Debetare Turun Kabeh. Tanggal 2 April tahun 2023 itu Tentun Ide Betare. Tanggal 3 April tahun 2023 melaksanakan daripada Ide Betare Turun Kabeh melasti Ide Betare ke Toyesa. Puncak Kari Ide Betare Turun Kabeh adalah tahun 5 April tahun 2023. Parkir ngajak item Pranda Buddha penyapleh. Pokoknya caru ajaran tahun kita singkong makan. Singkong apa nih? Copek-copek aja. Ada copek-copek sami. Ini ke satu berarti banyak. Itu yang di sana. Oke, untuk teman ajaran sami ajaran tahun.
Sidang Askar Tuang Duit Angin Leganjur Saya Makin Supaya ngelatur dalam Soalnya bunyi jadi dalam jauh Terus doain gede dekat dengan campur rahmat. Ada dapur sih. Tadi bocor jangan. Lu jangar kalah. Kudu jangar. Laku nih matiku. Aduh. Cara mati Hah?
boleh kerti guys, kiri guys, ini apa nih? Bale sarang kale ring saran, ring tak-tak. Ring penyagjak mungkin, ring penyagjak, ring tengah ya. Hingga sampun terus ketua penyagjak bumi Surya sarang sami. Surya sarang sami. Surya sarang sami. Gelantur makin ring bahagia lan kula sakti. Baik Tribunaris, itu dia wajah baru dari Pura Agung Besakih yang berlokasi di Karangasem setelah dilakukan penataan oleh pemerintah Provinsi Bali. Semoga dengan penataan ini para pemedek atau para umat beragama Hindu saat bersembahyang nantinya lebih kusuk dan lebih merasa nyaman. Demikian dan terima kasih Tribunaris. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.